kita cari konfigurasi apa dulu. Jadi di sini ada switch manageable, katakanlah di sini ada switch unmanageable. Nah, misalkan di sini ada Tricom, ProProof, di sini ada D-Link gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak gitu? Nah, sekarang kita kasih IP-nya di sini. Kita kasih yang pertama PC yang atas, kita kasih IP VLAN satunya. Nah, ini VLAN 45 yang bawah. Kira-kira VLAN 45 nya bisa ngobrol nggak sama yang sebelah kan? Enggak. Kalau kita ping seruput gitu. Begitu beda VLAN ya. Sini yang bawah sama yang bawah. Nah, ya sampai KWR pun nggak bakal bisa saling berkomunikasi ini. Ya, tuh nggak bakal bisa saling komunikasi. Walaupun segmen IP-nya merupakan segmen IP yang sama. Kenapa bisa demikian? Karena FA04 ini merupakan jalur untuk VLAN 1. Ya. Kita lihat, kalau nggak percaya di switch 0, kita lihat VLAN table-nya. FA04, oh VLAN 1. Gitu ya. Di switch yang kedua, kita lihat show VLAN. F104, oh VLAN 1. Jadi ring antar switch itu merupakan jalur VLAN 1. Makanya yang VLAN Walborga ini, Kerpai ini, VLAN 45 nggak bisa tuh berkomunikasi dengan VLAN 45 di sini. Gitu. Tapi yang ini bisa dong? Bisa. Mungkin first attempt masih gagal. Langsung berhasil. Oke. Nah. Jadi kalau VLAN-nya sama pasti bisa connect. Nah, sekarang kita lihat MAC address table-nya. Tadi kita cerita MAC address table di bawah. Ya, di pertama kali. Sekarang kita lihat show MAC address table, lihat. Show MAC address table. Tuh, di FA3 ada MAC address PC ini, FA15 ada PC ini, FA12 PC ini. Nah, sekarang FA04 kan ada banyak gitu ya, ada 3. Kenapa bisa ada 3? Punya siapa aja tuh? Nah, punya switch dan isi ini. Gitu. Jadi MAC address-nya dia, nih MAC address-nya dia dan dia. Sehingga apa? Sehingga pada saat PC ini mau berkomunikasi dengan ini, maka dia tahu tujuannya mau kemana. Gitu. Jadi MAC address table-nya ini tersebar gitu ya. Dan kalau udah di create VLAN, itu MAC address table-nya juga ada untuk setiap VLAN, ketahuan VLAN 1 MAC address table ini, VLAN 45 ini. Jadi pada saat dia sudah beda VLAN, ya, dia hanya melihat pada VLAN tertentu aja dari mana sumber dari traffic itu datang. Misalkan yang melakukan inisiasi komunikasi dari VLAN 1, maka si switch hanya akan melihat yang dari VLAN 1-nya aja. Dia nggak bakal melihat VLAN 45-nya, nggak bakal. Atau yang PC dari VLAN 45 mau berkomunikasi, jadi nggak akan lihat yang VLAN 1-nya. Jadi kesimpulan apa yang bisa ditarik? Bahwa jalur untuk setiap VLAN butuh satu jalur akses tersendiri. Jalur untuk setiap VLAN butuh jalur akses tersendiri. Katakanlah di sini VLAN 1, VLAN 45 tadi Kerpai dan VLAN M-Kerpai VLAN 7. Ya. Jadi untuk setiap switch ini dia sebenarnya butuh satu jalur akses tersendiri. Berarti supaya PC VLAN 45 ini bisa berkomunikasi, dia butuh satu jalur tersendiri. Katakanlah port FA08 di sini. Kita buatkan dulu VLAN di switch yang kedua, host name S2 bermaster, ya. VLAN 45, name Kerpai tadi, interface FA0/8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 45. Yang di S1 juga begitu.
Konfigur terminal interface FA018. Switch port mode akses. Switch port akses FA018. Switch port akses VLAN 45. Kemudian di sini yang PC VLAN 45 adanya di FA03. Maka di switch 2 FA03 kita jadikan akses VLAN 45 juga. Sehingga keadaannya di MAC address table adalah seperti ini. Di VLAN table seperti ini. FA3 45, FA08 45. Jadi kalau kita lihat sekarang PC-PC VLAN 45 sudah bisa berkomunikasi, ya. Yang VLAN 1 bisa berkomunikasi lewat jalur yang atas. Kita lihat simsalabim gitu ya. Harusnya sih berhasil. Ya, langsung successful. Langsung successful. Atau sama yang atas, yang bawah, yang bawah. Ya silakan dicoba. Resuscitate Tekles. Coba itu dulu deh. Tambahkan sekarang, ditambahkan juga setelah ini contoh, tambahin yang M-Core-nya VLAN 7. Hah? Bisa, ya, bisa stres. Salah aja 10140 atas. 10140. 10140 Iya. atas. Gua nggak tahu, download aja. Masa yang project yang perpai, ya. Gua nggak ada source-nya, bro. Gua tahu di mana, gua nggak tahu. Tes. Ini atas sama atas, bawah bawah gitu, biar gampang ya. Ini ping bisa sini. Ini susah. Oh, lampu. Belum dibuat VLAN kan? Nggak, sebentar, kan nggak dibuat hilang nggak apa-apa, tapi Oh, ya. Ya, embal config VLAN 25 min kopai Flashnya udah. switch port modul akses switch port akses Itu Mozilla. VLAN 25. Oke, masuk ya.
A itu 1 dan 2 ya, 1 dan 2 ya. Nah, kita lihat dulu nih, dilihat. Ayo bro. Hah? Ini 1 Coba ke sini. Sekarang. Sekarang. nah, Kapan sekarang? Keputusan siapa lu? ini Kagak. Sinyalnya aja kali. Orang gua tadi masih dapat 200-an. 400-an. Iya. Dari pagi. 9. Ini sinyalnya aja kan bro. Mungkin lagi. Iya, kan bikin tadi Kopai sama Walborga ceritanya Walborga dan ini ya susahnya interface bisa sekarang 10 dulu tuh gue pengen bikin switch post mode akses switch port akses VLAN tadi 50. Nah, terus interface 11 mode akses so VLAN. Nah 10-11 buat borga ya, masukin 10 berarti ya 10 ini 11 Oh, di kampus dulu selesai. Sukses. yang ini atas belum yang bikin shoot lagi tadi kan kayak gitu ya, bisa kita di sini jadwal ini sebelum antar shoot apa pakainya cross ya, ini bisa kasih 23 S apa 23 ke 23 ya nggak usah biarin dong. Sini ada server kabelnya ini kita ping cing sukses cing Masih gampang kata aja. fail Dia beda segmen. ada segmen ada VLAN. Nah, sekarang kita lihat nih sini nih show VLAN kan ya, terus trip lagi show address table cuman 25 ini. Kalau antar segmen emang nggak bisa mas. Nah ini kita belum kasih IP nih, jadi belum bisa nih. Terus satu Masih kencang kok bro. Kalau naik kabel bro. Masih kencang kalau naik kabel. Gue ini download 1,83. Sekarang berapa sih? Iya dapatnya pakai wireless segitu. Naik kabel kencang. Tarik semua. Hah? Biarin. Korpai kasih kabel kan? Mau mana? Iya, emang yang meniru deh. Tiga ini seharusnya jalan dong. Bro, kalau lewat VPN kan Hah? Lebih biar susah, tapi ada pernah berhasil. biasanya ini Jadi bridgingnya di VPN adapter Cisco. Kalau PJD juga 20.
Bridging VPN adapter. Kamu. Beda segmen atau? Beda segmen. Iya. Iya. Sekarang ini setting kalau Nah, ini kita mau Gue konfigurasi sih masih belum berhasil, gue pernah nyobain. ya kan segmen berapa tuh? Eva Ada tuh. Eva 23 belum nih. Berarti enggak. Belum. Enable dulu. Pakai akses nih Telkomsel ya. Oke. Nggak dihitung ini kan? Nggak dihitung kuota. Eva 023 ya. Belum dibuat pilihannya. 23 belum kita konfigur. Juga kita masukin mana nih? Dengan switch port ya. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN berapa? 50. Masukin ke 50. Nah, berapa kan kita 25 atau 50 ya? 50 apa 50 dulu nih. Ya sudah bisa semuanya. Kalau sudah bisa kita maju nih. Kan switch ini gampang sekali, gitu saja. Bagaimana? Kang Junjung berhasil? Ini belum nih. Cinca ya. Itu kita masukin 50. Cinca yang masih cinca ini udah tambahin VH tuh Junjung. Boleh tambahin ini satu VH satu lagi. Udah. Udah cobain belum nambahin film lagi. Nah, kalau sudah capek begitu, nah baru aja yang gampangnya. Ya. Jalan. Ini gampang ternyata. Bukan begitu. Nah, gue cuma mau ajarin sejarahnya, ya. Oh, gitu. Jadi Nah, pada awalnya satu buah VLAN butuh jalur ini satu akses begini, ya nggak? Jadi satu VLAN satu akses. Lama-lama engineer Cisco mikir gitu kan, gitu kan. Kalau kayak begini caranya, lama-lama kalau lu punya 4 VLAN berarti 4 kabel. 4 kabel, 4 port masing-masing switch. Banyak port terbuat, banyak kabel terbuat walaupun murah gitu ya. Tapi yang mahal kan switchnya kan mahal gitu ya. Portnya banyak nih yang terbuat. Oleh karena itu akhirnya engineer Cisco mengajukan ide, gimana kalau bikin terang aja gitu ya. Kalau bikin apa namanya? Satu jalur dipakai rame-rame. Yang mana satu jalur ini bisa dipakai untuk VLAN ID yang berbeda. Jadi yang satu VLAN 45, satu VLAN 7 ini pakai jalur yang bersamaan. Loh, kok bisa begitu? Jadi dulu engineer Cisco ini nyebutnya ISL, Inter Switch Link. Ya, ISL bukan Indonesian Super League. ISL. Nah, ini buatan Cisco nih. Jadi jauh sebelum teknologi standar ada, ya Cisco udah ngajuin ISL. Barulah engineer seluruh dunia itu mengajukan apa namanya, membuat sebuah protokol standar yang dikenal dengan 802.1Q terang, ya. Kalau ini cuma perangkat Cisco doang, perangkat jadulnya Cisco nih ISL, ya. Sekarang karena sudah di standar, akibatnya semua vendor sekarang udah support ini. Ini udah protokol standar 802.1Q terang. Jadi kalau perangkat Cisco mau ngobrol dengan perangkat lain dengan VLAN ID berbeda nih, satu jalur dipakai rame-rame kayak gini, misalkan ini perangkat Cisco, ini Tricom atau ProProof, maka protokol yang dipakai adalah 802.1Q. Begitu teman-teman, ya. Jadi teman-teman tuh nggak salah belajarnya dari perangkat Cisco, karena memang idenya itu dari mereka dulu. Jauh sebelum protokol standar itu ada, engineer Cisco udah ngajuin dulu. Lah kenapa bisa nih? Yang tadinya satu jalur untuk satu VLAN, nah sekarang satu jalur dipakai bareng-bareng gitu ya. Mekanismenya itu seperti apa? Mekanismenya adalah, jadi pada saat sini kan ada misalnya VLAN 1, isi VLAN 2, isi VLAN 3, VLAN 45, dan VLAN 7 di sini. Di sini juga ada isi VLAN 1, isi VLAN 45 dan isi VLAN 7, ya. Oke. Kenapa bisa dipakai rame-rame? Karena pada saat frame dari VLAN 1 katakanlah melewati jalur ini, maka frame-nya itu dirubah, saudara-saudara. Ya, frame-nya itu header dari frame-nya itu disisipkan sebuah tagging namanya.
tag. Label, kalau nggak tahu tag, label ya. Label berupa VLAN ID-nya dia. Kalau dia dari VLAN 1 berarti tagnya tag VLAN ID 1. Kalau dia dari VLAN 45 berarti dikasih label VLAN 45 dan seterusnya. Sehingga pada saat dia sampai di switch yang lain, maka labelnya ini akan di remove dari frame, akan di strip off, akan dia kupas dari frame, sehingga dia bisa diarahkan ke VLAN yang seharusnya. Gitu. Jadi mekanismenya adalah dengan menambahkan tagging. Nah, Dengan net ranking artinya satu kabel rame-rame berarti throughputnya juga kecil dong ya? wah ini cukup besar kok. 100 mega itu cukup besar sebenarnya. Kalau Ya. kita ngopi file film pada 9 giga masing-masing Wah, iya jelas. berasa ya? Berasa kalau itu. Ya. Kalau filenya cuma giga. Makanya nanti ada teknologi lagi Pak, ya. Selain tracking Bogono juga ada namanya teknologi Ether channel, ya. Yang ini juga dipakai di core switch kita, ya. Jadi kalau ini kan cuma di cabang katakan nih, kalau di core switch harus, kalau nggak bakal bisa tuh ngopi file server ke kita jadi dapat giga gitu ya. Ya. Namanya Ether channel. Apa tuh teknologi Ether channel? Menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu port tunggal secara logik. Jadi ini 100 mega nih satu port nih, masing-masing. Ya, masing-masing fisik gitu. Tapi secara logik mereka bisa digabungkan jadi kemudian 100 mega, 100 mega, 100 mega ada 5 port aja, udah 500 mega dapat. Gitu. Ya. Itu namanya teknologi Ether channel. Jadi nanti bisa digabungkan nih teknologi tracking dan Ether channel digabungin, jadilah itu teknologi yang dipakai di core switch kita. Oke, jadi dia tuh di tagging. Nah sekarang gimana kalau sebuah switch menerima frame yang pada saat dia melewati terang, frame-nya itu kok nggak ada tag-nya gitu, nggak ada labelnya. Nah itulah yang disebut dengan VLAN native. Ya. Itu yang disebut VLAN native. Jadi kalau dulu orang laptop bilang native, Jung, itu karena pada saat dia melewati jalur terang ini dia nggak dikasih tagging frame-nya, nggak dikasih label. Oh itu namanya native. Makanya kalau di switch Tricom itu, kalau kamu pernah lihat tulisannya apa? Untag. Ya. Kalau di Tricom namanya untag, Procroof untag. Artinya itu VLAN native maksudnya. Kalau di Cisco bilangnya native, ya. Karena dia tidak di tagging pada saat melewati frame. Jadi nah, by default kalau di Catalyst, di Procroof dan di Tricom ternyata VLAN 1 itu yang tidak di tag. Defaultnya tidak di tag pada saat dia melewati jalur terang. Dan VLAN native ini sebenarnya bisa dirubah. Dia tidak di tagging pada saat melewati terang. Dan VLAN native ini harus sama di kedua sisi switch. Kalau enggak nanti bisa nyasar frame-nya. Oke. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal trunking, ya. Ngomong-ngomong soal trunking, kalau Catalyst ini punya feature yang namanya Dynamic Trunking Protocol. Wah, apa lagi itu? Panning gitu ya. Banyak protokol dan teknologi ya. Ada namanya Dynamic Trunking Protocol. DTP. Apa itu Dynamic Trunking Protocol? Adalah sebuah protokol negosiasi antar port switch yang memungkinkan mereka ini menjadi terang atau tidak. Tujuannya cuma itu doang sebenarnya. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya pada saat kita colok sini sana kayak tadi gitu ya, kita sebenarnya mereka ini saling berbicara. Cuma kita secara kasar mata nggak ngerti bahasa mereka. Mereka itu saling berbicara. Apa sih yang mereka bicarakan? Bilang begini. Jadi kalau by default mereka dynamic-nya disebut dynamic on. Apa sih dynamic on? Saya siap menjadi terang. Siap doang gitu, tapi nggak niat jadi terang, makanya dia bukan terang, jadinya akses. Oke.
Makanya pada saat kita colok switch tadi katalis, colok-colok, kok dia jadinya akses ya? Jadi butuh satu VLAN satu jalur. Karena by default di TV-nya itu on, baru on saja. Jadi kalau kita di sini kita set on, di sini kita set misalkan desirable. Apa itu desirable? Si port ini berkata sama port sebelahnya, wahai kawanku, saya ini ingin sekali menjadi terang. Nah itu desirable. Maka jadilah dia terang, walaupun dia di sini belum di set terang. Ya. Jadi untuk kalau nge-set di katalis paling enak, gampang gitu ya. Karena ada DTP ini terbantu. Jadi nggak perlu dua-duanya itu sebenarnya di set sebagai terang. Ya. Jadi nge-set ranking itu ada dengan cara dynamic ranking protokol ini, ada juga dengan cara di hardcode langsung. Kalau kita mau konekin ke end device kan switch port mode akses. Gitu kan. Kalau kita mau konekin ke switch lain dan kita mau dia jadi terang, kita bisa langsung state dia sebagai terang. Kita yang perintah switch port mode terang gitu. Tapi kalau kita nggak mau capek, dan ini harus di kedua sisi. Kalau kita nggak mau capek ya, kalau nggak mau capek gimana ya? Ya ini. By default on, kita set di sini sebagai desirable, maka dia jadi terang. Kalau ini auto, di sini desirable, dia jadi terang. Kalau di sini auto, di sini on, dia tidak jadi terang. Kalau di sini di set sebagai terang, di sini on, ya jadi terang gitu. Dan kita lihat, ya, implementasinya. Itu udah perawatan spare, man. Nah ya, yang tadinya 2 port ini saya hapus saja ya. Saya pilih satu buah port yang paling beruntung. Port berapa ya? Port berapa nih enak? FA10 aja ya. Saya akan pilih FA10 sebagai port terang. Interface FA10, switch port apa ya? Terang. Switch port mode dynamic desirable. Oke. Sebelah yang kanan saya tidak konfigur apa-apa. Kira-kira jadi terang atau tidak deh? Ini FA10. Sebelah sini FA10 juga. Yang kanan belum saya konfigurasi ya. So interface terang. Simsalabim, buah, gitu ya. Keren, gitu. Langsung udah jadi terang. So interface terang, dia jadi terang. Yang boleh lewat adalah VLAN 1 sampai 1005. Jadi by default semua terang itu dibolehkan lewat situ. Berarti bisa dong kita set nggak boleh lewat? Bisa. Kita lihat di sini, apakah dia jadi terang atau tidak? So interface terang. Simsalabim, ya. Jadi apa? Terang. Jadi terang. Padahal yang saya sudah di-set nggak tadi? Enggak. Kagak. Itu karena apa? Karena ada namanya dynamic tracking protocol. Makanya kalau kita mau ke Cisco, hidup kita mudah sebenarnya. Ya? Cuma kalau di sini, aduh, suffer setiap hari, ya. Ya, curcol, ya. Bener, nyusahin engineer gitu, ya, nyusahin tuh FS. Padahal kalau pakai perangkat Sama aja kayak dia nggak Bolak-baliknya capek, bro. bisa pakai perintah do sebenarnya. Pada saat kita config terminal mau melakukan sesuatu yang ada di crash itu, kita bisa pakai perintah do. Nah, config terminal do show right. Oke. Oh. Do misalkan show FTP status tadi. Bisa. Tuh, itu intinya sebetulnya itu guys tadi. Bisa di. Kalau mau clear configure gimana? Mau clear configure? Di nolin lagi dah. Apanya konfigurasinya semuanya? Start aja switch.